Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novi Kurniati, dosen program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas D. Hasan Bengkulu. Pada semester ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, di mana salah satunya yaitu mata kuliah Matematika Diskrit. Mata kuliah Matematika Diskrit ini diajukan pada mahasiswa di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Metode pembelajaran pada mata kuliah Matematika Diskrit yang saya terapkan di kelas yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Deskripsi dari mata kuliah Matematika Diskrit yaitu Matematika Diskrit adalah cabang ilmu matematika yang membahas objek dan struktur diskrit, membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit dan merekomendasikan cara-cara efisien dalam menentukan solusinya. Materi pada pembelajaran ini berisi mengenai topik-topik logika proposisi, teori himpunan, relasi, fungsi, aljabar Boole, dan teori graf yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri maupun kerjasama tim dengan cara ikut serta aktif dalam berdiskusi. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah Matematika Diskrit ini yaitu mampu menguasai konsep dasar logika proposisi, teori himpunan, relasi, fungsi, aljabar Boole, dan teori graf. Mampu menerapkan konsep dasar logika proposisi, teori himpunan, relasi, fungsi, aljabar Boole, dan teori graf. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri maupun kerjasama tim. Adapun materi pembelajaran terdiri dari logika proposisi, teori himpunan, relasi, fungsi, aljabar Boole, teori graf. Serta sistem penilaian yang saya laksanakan terdiri dari absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Bentuk RPS yang saya gunakan di kelas seperti berikut ini. Selanjutnya akan saya tampilkan video pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Masih semangat kuliah? Baiklah, pekan lalu kita udah bahas materi mengenai aljabar Boole. Sudah sampai ke rangkaian logik. Ya, hukum aljabarnya sudah kita bahas, rangkaian switchingnya sudah, dan terakhir mengenai rangkaian logik. Maka pada hari ini kita ke materi yang baru dalam matematika diskrit yaitu teori graf. Nah, pada teori graf ini sebelum saya jelaskan apa itu teori graf, macam-macam teori graf, bagaimana teori graf, dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana, itu akan saya berikan dulu kalian quick test. Jadi soal quick test ini soal yang mau saya lihat pemahaman kalian sebelum diberikan materi. Oke, lihat ada dua gambar di sana. Ada sisi kiri dan sisi kanan kalian. Saya minta kalian jawab apa arti dari dua gambar ini yang berhubungan dengan materi kita yaitu teori graf. Saya kasih waktu 3 menit untuk kalian berpikir, nanti saya pilih secara acak untuk satu orang menjelaskan ke depan. Oke. Baiklah, sudah 3 menit saya kasih waktu kalian untuk berpikir. Apakah ada yang bersedia tanpa saya tunjuk untuk menjelaskan apa yang kalian pikirkan atau pendapat kalian mengenai dua soal tes ini? Oke, ada yang bersedia satu orang? Kalau enggak saya tunjuk. Tunjuk ya. Oke, Saita. Silakan paparkan apa
Boleh ke depan? Duduk aja. Oke. Kalau menurut pendapat saya, untuk yang di sebelah kanan itu kan kayak untuk perjalanan dan berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, kalau untuk yang di sebelah kiri yang abang Facebook itu kan dari satu orang memperbanyak teman, dari kayak misalnya TK itu tadi kan banyak teman, Nisa, Rizka dan lainnya. Hubungan pertemanan ya. Oke, kita kasih applause pendapat teman kita. Selanjutnya satu orang lagi yang ganteng-gantengnya dia mewakili nggak? Apa kira-kira? Jangan bisa main aja. Pikir apa? Ada yang punya pendapat? Anda? Ada pendapat ya? Ada? Oke, silakan. Tapi biar kelihatan. Jadi Menurut saya untuk hubungan laki itu adalah hubungan relasi atau hubungan logika yang saling berkaitan. Contohnya adalah yang seperti itu berhubungan dengan syarat kemudian syarat berhubungan dengan banyak orang yang mana itu menggabungkan menjadi suatu hubungan atau jalur yang untuk karena itu titik-titik menghubungkan jalur dan jalur itu tidak menghubungkan satu titik kayak titik merah itu berhubung ke dua jalur yang lainnya terus titik biru untuk jalur satu jalur lain. Saya Oke, terima kasih buat Anda. Kita berikan aplaus untuk Anda. Oke, itu sedikit-sedikit ada yang mengatakan hampir perhatian. Jadi ini merupakan apa ya, representasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam teori gerak. Apa itu teori gerak sendiri? Nah, pendahuluan. Oke, graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi dia mempresentasikan objek-objek ya dalam bentuk diskrit. Kemudian mereka ada saling keterkaitan atau hubungan setiap objek tersebut. Kedua, kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis sisi. Jadi seperti nama tadi itu bisa dinyatakan sebuah titik. Si sisi tadi atau si Emilda kan ada bulatan itu, atau kita bisa namakan sebuah titik. Kemudian penghubung antar titik. Jadi setiap nama itu titik itu. Penghubungnya itu dinyatakan dalam sebuah garis atau sisi, dan mereka ini setiap titik berhubungan berarti ada keterikatan atau ada relasinya antar mereka. Kemudian yang ketiga, struktur yang menggambarkan relasi antar objek dari sebuah koleksi objek. Nah, siapa penemu teori gerak itu? Teori gerak itu saya kasih gambarnya ya, ini bapak ini yang menemukan. Leonhard Euler pada tahun 1736 pada tulisannya tentang upaya pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang terletak di Eropa. Jadi jembatan itu punya kendalanya itu dipecahkan oleh dia. Dia gunakan teori gerak untuk memecahkan setiap daratan yang ada. Jembatan itu kan menghubung setiap daratan kan. Nah, daratan itu dinyatakan sebuah titik tadi. Penghubungnya itu sebuah garis sisi. Dia apa hubungannya atau relasinya? Menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Maka sisinya itu apa dalam jembatan? Dalam bentuknya itu sebuah jembatan. Jadi daratan-daratan merupakan titik dalam teori gerak beliau buat, dan jembatan itu merupakan hubungan sisi atau garis yang ada. Itu di tahun 1736 melalui tulisannya ya. Nah, ini gambar dari
jembatan tersebut sebelah kiri. Itu merupakan sebelah kanannya merupakan teori graf. Nah, di mana graf yang mempresentasikan jembatan Konigsberg, ya, dengan simpul atau vertex menyatakan daratan. Jadi titik itu merupakan simpul atau bahasa grafnya itu vertex. Kemudian sisi atau edge itu menyatakan sebuah jembatan. Nah, inilah representasi atau terjadi permasalahan dibentukkan dalam teori graf, direpresentasikan seperti di atas. Kemudian selanjutnya barulah kita akan pelajari apa itu graf. Definisi graf merupakan dilambangkan dengan G besar, di mana P, N, P itu merupakan vertex, Y itu titik, dan E, S merupakan simpul atau simpul ya. Apa? Sisi. Nah, dengan P himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Sedangkan E himpunan sisi, berarti vertex itu merupakan simpul, kalau X itu merupakan sisi. Jadi dalam teori graf itu dia itu terdiri dasarnya merupakan himpunan yang ada vertex dan X yang ada titik dan ada garis. Mereka akan terjadi sebuah hubungan. Nah, kemudian jenis graf kalian lihat ya, ada tiga bentuk. Ini graf satu, graf kedua, dan graf ketiga. Graf satu ini merupakan graf yang sederhana. Graf kedua yang tengah dan yang ujung itu graf tak sederhana. Kenapa dia dikatakan sederhana dan kenapa dia dikatakan tidak sederhana? Sederhana, poinnya sederhana dan tidak sederhana. Kalau sederhana, saya tekankan ya, dia hanya memiliki apa? Antar titik itu hanya satu sisi, satu X aja, satu titik, dan tidak punya lingkaran. Lihat di ujung ada lingkaran, itu namanya loop. Ya, loop itu dia berputar dari titik 3 misal ke titik 3 itu sendiri. Kalian berputar di kampus ini ya, nggak kemana-mana. Nah, maka graf yang sederhana dia tidak memiliki hubungan lebih dari satu sisi dan tidak punya loop. Kalau dia punya loop, atau ini lihat yang tengah, titik 1 dan 3 itu double ya hubungannya. Ini merupakan tidak sederhana. Lebih jelas boleh kalian lihat di sini. Berdasarkan ada tidaknya gelang. Nah, itu gelang ya, gelang atau sisi ganda itu tadi, sisi atau garis yang double, sisi ganda pada suatu graf, maka graf dapat digolongkan menjadi dua jenis, graf sederhana dan graf tidak sederhana. Sederhana tadi apa? Hanya memiliki satu sisi, tidak punya gelang atau loop, dan tidak sisi ganda. Kalau graf tidak sederhana apa? Memiliki dua sisi ganda dan punya loop. Kedua-duanya boleh atau salah satu juga boleh. Itu ya, bisa bedakan antara graf sederhana dan tidak sederhana? Bisa? Yang di depan bisa? Oke, lanjut ya. Kemudian, nah ini lihat, sama seperti tadi, ada graf 1, graf 2, dan graf 3. Graf sederhana, terus
juga sebuah gelang atau loop. Maka kalau kita buat bentuk grafnya itu kita buat G sama dengan 3,3. Dia di titik itu berputar. Nih, dari yang saya jelaskan, udah paham bedanya graf yang sederhana dan tidak sederhana? Paham? Oke. Sebelum saya lanjut ke contoh terapan, ada yang mau ditanyakan mengenai teori graf tadi, definisi teori graf, macam-macam teori graf, kemudian vertexnya, garisnya, titiknya, simpulnya, apa lagi, loopnya atau gelangnya, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? 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 Kenapa mau jawab sudah paham belum? Oke, paham. Nah, ini merupakan salah satu contoh aplikasi teori graf di dalam terapan apa itu? Rangkaian listrik. Kita udah belajar mengenai aljabar Bohr. Itu juga rangkaian listrik. Nah, di sini ternyata teori graf ini juga terapannya juga dalam rangkaian listrik. Kalian lihat di sana ada rangkaian apa aja di situ? Seri dan paralel. Ini salah satu contoh terapan graf. Kemudian di bidang yang lain, kalian ada program nih. Inilah salah satu contoh teori graf dalam terapannya di pengujian program. Lihat di sini. Ini ada programnya, inilah bentuk dari graf. Berarti udah dalam rangkaian listrik, kemudian dalam pengujian program. Selanjutnya, nah ini sering kalian temui nggak di bandara? Mungkin kalau di Bengkulu mesin ini belum ada yang tersebar di secara umum ya di lingkungan kita. Tapi kalau kalian sudah ke Soekarno-Hatta itu ada. Jadi kita nggak pakai transaksi pakai manusia, kita hanya pakai mesin. Kita masukkan uang sesuai dengan minuman yang kalian mau pesan, masukkan ke mesin, dia keluar. Ternyata apa? Nah, ini merupakan pemodelan dari teori graf. Oke. Nah, saya kasih 3 contoh aja dalam depan saya. Baiklah, dari semua yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Silakan tujuh tangan jika ada yang mau ditanyakan. Ada? Siapa yang tanya? Oke, silakan. Yang sebelumnya Slide sebelumnya yang mana? yang ada gambar-gambar tadi. Ini. Sebelumnya Ini. ya Bu, Oke, apa pertanyaannya? itu kan ada yang gambar kolam begini Bu. Yang ini yang tengah. Ya Bu, Ya. itu kan ada titik 1 dan titik 3. Yang menghubungkan titik sama titik 3 itu nama apa? 1 dan 3. Ya Bu. Apa namanya gitu? Ya Bu. Oke, saya jelaskan ya. Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus. Ibu, itu ada titik 1 dan 3 dinamakan apa? Nah, setiap graf itu dia kan menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Dan penghubungnya itu sebuah garis. Nah, kebetulan di graf ini yang tengah ada 1, 2, 3 dan 4. Titik 1 terhubung dengan titik 3 dan ternyata dia ada sisi ganda. Jadi dinamakan di sana, lihat ya, ada E1, E2, E3, E4, E5, E6 dan E7. Kenapa dinamakan E? Karena dia tadi sisi itu dinamakan X ya. Makanya dia buat E kecil. Nah, apa Bu namanya 1 dan 3? Penghubung 1 dan 3 itu ganda.
Di sana dibuat E3 dan E4. Maka E3 itu sama dengan E3 di sana. E3-nya apa? 1 dan 3 karena menghubungkan titik 1 dan titik 3. Kemudian E4 juga ada di titik 1 dan 3 kan? Nah, itu dia karena ganda, kita buat juga di sini 1 dan 3. Karena di graf itu belum tertulis arahnya. Ya, grafnya itu kan ada titik 2 di sini. 1, kemudian 3, terus 4. Nah, antar sini ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Penamaannya nggak apa-apa tidak terurut, tapi terserah kalian. Di sini E1, kemudian E2, E3, E4, E5-nya di sini, E6 dan E7. Nah, kalau kita temui sebuah graf itu dia ada penunjuk panah gini, maka E3 3, 1, E4-nya 1, 4. Kalau dia tidak ada penunjuk arahnya, berarti dia 1, 3, 1, 3. Tapi tetap dia dinyatakan sebuah sisi ganda. Nah, ini apa tadi merupakan graf apa? Graf sederhana atau tidak sederhana? Tidak sederhana. Oke, kalau saya buat gelang di sini, apakah ini juga termasuk loop atau tidak? Loop. Ini kita buat dari E7, kemudian kita buat sini E8. Berapa E8-nya? Berapa ya E8-nya? 2,2. Oke, dia berrelasi dengan titik itu sendiri. Maka kalau kita buat V sama dengan apa aja P-nya? Titik ya. P-nya apa aja? 1, 2, 3, 4. Ingat ya, V itu di titik. Kemudian E itu apa? E merupakan sisi. Apa aja sisinya? E1, E2, E3, 4, 5, 6, E7, E8. Boleh kalian jelaskan di sini E1-nya berapa? 1, 3. Oh, E1-nya 1, 2. E2-nya 2, 3. Oke, lanjutkan. Coba tulis saja. Angka E-nya berapa aja? Nih, kalau kalian diminta menjelaskannya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cek. E1, 1, 2. E2, 2, 3. E3, 1, 3. 1, 3. 3, 4. 3, 4. 2, 4. Kemudian 2. Seperti inilah sebuah apa? Sebuah apa ini namanya? Gerak. Ya, paham? Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya berikan ini kalian latihan. Gambarkan graf yang menggambarkan sisi
sistem pertandingan sistem setengah kompetisi yang diikuti oleh 5 tim. Ya, kalian buat kira-kira geraknya seperti apa? Ya, bermain bola itu merupakan tidak kalian buat. Nah, ini kalian kerjakan di rumah dan pekan depan dikumpulkan. Tidak ada satu yang sama. Oke, setiap mahasiswa punya bentuk atau gambar graf yang berbeda. Meskipun dia tetap tematik, tapi kalian punya bentuk sendiri-sendiri. Ya, bebas. Oke, kita kumpulkan pekan depan dan kemudian kita lanjutkan kilogram kita selanjutnya di pertemuan kita berikutnya. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, maka hari ini materi kita akhiri dan alhamdulillah kita selesai sama-sama berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.